Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Arkanaupal, NPM 204220256, kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pengertian Konsep Dasar IPS di SD. Konsep dasar IPS SD merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa PGSD tentang konsep dasar IPS sebagai landasan kajian yang bersumber dari kehidupan manusia di masyarakat atau fakta sosial yang aspek-aspeknya meliputi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan perubahan. Konsep dasar IPS di SD. Yang pertama, fokus kajian IPS di SD adalah kehidupan manusia dan aktivitas sosialnya. Yang kedua, materi IPS berasal dari disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Yang ketiga, materi IPS disederhanakan dan diorganisir untuk kepentingan pendidik. Yang keempat, tujuan IPS di SD adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Yang kelima, siswa diharapkan dapat mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang keenam, siswa diharapkan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta damai. Yang ketujuh, pembelajaran IPS dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, pembelajaran IPS dapat mengorganisir kurikulum secara integrated atau terpadu, correlate atau berhubungan, dan separate atau terpisah. Yang kesembilan, pembelajaran IPS dapat menggunakan pendekatan kewarganegaraan, yaitu fungsional, humanitis, dan struktural. 10. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran IPS meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu pengembangan pembelajaran IPS SD. A. Urgensi pembelajaran IPS SD. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam membentuk dan mengarahkan kepribadian manusia. Perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas seseorang. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan belajar yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Apakah hasil belajar itu? Nah, hasil belajar adalah hasil akhir dari perubahan perilaku yang terdiri dari pemahaman atau pengetahuan atau kognitif, atau bisa juga sikap dan keterampilan yang didapat dari selama proses pembelajaran. Nah, menurut Mariani menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran IPS adalah yang pertama, mengembangkan pengetahuan dasar ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. B. Karakteristik mata pelajaran IPS SD. Karakteristik mata pelajaran IPS tentu saja memiliki perbedaan dengan disiplin ilmu lain. IPS merupakan hasil dari integrasi dari berbagai macam disiplin ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosial, atau sosiologi, hukum, dan budaya. Karakteristik pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan yang cenderung mengarah kepada pembelajaran intelektual peserta didik, maka dalam pelaksanaan dapat digabungkan dengan pendekatan kontekstual, di mana ada salah satunya adalah dengan komponen-komponen yang dimiliki pada pendekatan kontekstual tersebut, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar modern, dan penilaian sebenarnya. C. Dimensi pembelajaran IPS SD. Nah, pencapaian pembelajaran pendidikan IPS di persekolahan diperlukan pemahaman dan pengembangan program pendidikan yang komprehensif. Program pendidikan IPS yang komprehensif tersebut menurut Safria
tahun 2009 halaman 48 sampai 56 adalah program pendidikan yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, knowledge, dan dimensi keterampilan atau skill, dimensi nilai dan sikap atau value and attitude, dan dimensi tindakan atau action. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengembangan pengetahuan ini adalah untuk membantu peserta didik dalam belajar untuk memahami lebih banyak tentang dirinya, fisiknya, dan dunia sosial serta lingkungan sekitarnya. Dimensi yang menyangkut pengetahuan sosial yaitu mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami peserta didik. Yang kedua yaitu dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan adalah pengembangan kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Keterampilan ini dalam pendidikan IPS terwujud dalam bentuk kecakapan pengelola dan penerapan informasi yang penting untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Keterampilan tersebut dapat mencakup keterampilan peneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi, dan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, dimensi nilai dan sikap. Nilai dan sikap merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir dan bertindak. Nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Adapun sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan, ketertarikan, pandangan, dan kecenderungan tertentu. Yang terakhir, dimensi tindakan. Tindakan sosial ini merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan sosial dapat memungkinkan peserta didik menjadi peserta didik yang aktif secara konkret, belajar dari apa yang diketahui dan dipikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang dilakukan dan bagaimana caranya melakukannya. Baik, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.